Ya, selamat datang kembali di asupan anime Oshinoko yang sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Karena ya kali ini gue masih bakal membahas lanjutan dari kontroversi Oshinoko yang gue bahas sebelumnya, yang makin merembet kemana-mana. Aduh, ada masalah lagi jadinya. Sebelum itu gue mau kasih peringatan dulu kepada para penonton gue sekali lagi bahwa bahasan kali itu bakalan mengandung hal-hal yang toksik dan juga sensitif. Jadi dimohon pengertiannya ya ketika menonton ya. Kalau misalnya kalian kurang nyaman dengan pembahasan seperti ini ya minggat aja dari video ini. Jadi menyambung di bahasan kontroversi sebelumnya, pembahasan kali itu datang dari suatu hal yang menurut gue bisa dibilang sangat bodoh banget. Bodoh banget ini. Masalah ini tuh bodoh banget. Jadi masih menyinggung episode 6 dari anime Oshinoko, masih diceritakannya juga yang memang jadi main fokus di episode 6 ya. Dimana hal ini juga menimbulkan banyak masalah baru di dunia nyata. Jadi pihak BPR atau Broadcasting Ethic dan Program Improvement Organization menerima banyak sekali keluhan tentang penayangan episode ke-6 ini ya, episode ke-6 Oshinoko. Bukan cuman episode ke-6 sih, memang dari penayangan memang punya banyak keluhan. Sebab kerabat dari Hana Kimura itu dilaporkan menerima pelecehan online setelah mengungkapkan ketidaknyamanan mereka tentang serial adaptasi tersebut. Yang tentu saja merefer ke episode 6, dimana cerita akan itu di reveal ya. Dan itu nggak berhenti sampai di situ aja tuh. Waduh. Walaupun perusahaan atau produksi menyiaran dipertanyakan ya soal tanggung jawab atas kejadian tersebut. Jadi studionya itu dipertanyakan gitu tentang kejadian ini gitu. Mereka sadar nggak kalau kejadian ini terjadi dan dipinta pertanggungjawaban gitu. Dan kalian harusnya udah tebak lah akar atau permasalahan itu dari siapa. Kalau misalnya udah mulai ngebahas ada orang misalnya menyindir anime, yang bakalan ngomel siapa? Ya tentu saja fans geras, fans garis kerasnya Oshinoko itu sendiri. Gue sampai salah ngomong tuh gara-gara gue emosi. Dan menurut gue itu bodoh sama sekali, bodoh sekali. Walaupun gue nggak tahu kejadian sebenarnya tuh kenapa, dan jujur aja gue juga nggak terlalu tahu kejadian sebenarnya terkait Hana Kimura. Mereka juga masih memiliki penyesalan karena ya tidak mampu menyelamatkan Hana ketika kejadian itu terjadi gitu, ketika insiden teras house itu terjadi. Tapi memang benar adanya kalau mereka tuh bukan orang terlibat gitu. Tapi memang pada dasarnya mereka juga menyesal karena tidak berada di sana ketika Hana Kimura tuh membutuhkan mereka gitu. Dan itu juga bisa diterima karena mereka bisa dibilang juga make sense aja gitu kalau karena mereka dekat dengan Hana Kimura gitu. Jadi tentu saja nggak nyaman dong kalau misalnya cerita temannya itu diteringat kembali gitu kan, apalagi mereka juga punya penyesalan kan. Tapi tiba-tiba fans yang gobloknya itu melebihi ubun-ubun manusia, terutama ubun-ubunnya ubur-ubur, yang tololnya itu bikin malu binatang darat ya, datang dan melecehkan mereka hanya karena melontarkan ketidaknyamanan doang. Tapi ya fans Oshinoko di luar sana ya, ini konteksnya tuh fans Oshinoko di luar negara kita, bukan yang ada di Indo. Gue yakin melecehkan orang yang bisa dibilang dekat dengan Hana Kimura dan menyalahkan mereka hanya karena animenya dikritik, menurut gue tuh tolol banget. Jadi ini tuh definisi tolol banget. Fandom anime garis keras zaman sekarang memang tolol tuh kelewatan. Jadi bayangin aja gitu, kenapa harus ini tuh jadi masalah baru gara-gara mereka tuh cuman ngelecehin jadi masalah baru lagi. Ya ampun. Bahkan nggak sampai di situ, ibunda dari Hana Kimura yang juga gue lupa mention di episode sebelumnya. Jadi ibunda Hana Kimura juga mendapatkan cemoohan online serta hinaan akibat memprotes tayangan episode 6 yang sebelumnya gue bahas itu. Kan tolol ya. Kok ibunya kan aduh. Hey fans Oshinoko, fans Oshinoko di luar sana yang gue yakin gak akan nonton video ini karena ini Indonesia. Cuman gue pengen ngasih tahu aja fans Oshinoko yang otak rusak. Udah gue bilang di bahasan sebelumnya kalau ibunda dari Hana Kimura itu mempunyai hak penuh atas segala hal yang melibatkan putrinya. Jadi dia punya hak paten lah atas apapun yang melibatkan anaknya gitu. Yang merupakan sebuah kewajiban dia, sebuah kewajiban, bukan sebuah istilahnya keperluan atau apa. Memang sebuah kewajiban ibunya. Kalau misalnya ada apa-apa terhadap anaknya, dia pasti marah gitu.
dan keberatan akan cerita Oshinoko ini kan. Dari awal memang di episode sebelumnya juga begitu kan, DP kontroversi sebelumnya, terutama pada cerita Akane ya, yang mereferensikan langsung anaknya. Pasti nontonnya nggak enak dong, dan pasti dia bakal protes. Itu masuk akal kalau dia protes itu. Ikan gue bilang itu ibundanya gitu, ibundanya, hei ibundanya, jadi bukan hal yang mengherankan gitu. Tiba-tiba fans tolol yang gue bilang tadi datang dan menghina ibundanya dan merendahkan ibundanya, seolah-olah mereka tuh nggak punya perasaan gitu sama ibundanya yang menderita gara-gara kehilangan anaknya di insiden teras house tersebut. Gue nggak habis pikir lagi ya sama fandom anime Jerman sekarang yang nggak bisa membedain antara dunia nyata dengan dunia fiksi. Yang ada kita fans Oshinoko di luar sana, maupun ya baik yang baik-baik aja lah intinya, yang dicap jelek sama orang lain gara-gara kelakuan random orang-orang goblok ini. yang sok-sokan ngebela animenya padahal mereka sendiri nontonnya ya tahu kagak gitu. Mereka cuma ngebela waifu mereka, si Akane. Aduh. Oh ya, pihak studio dan pihak penyiar juga diminta pembuat pengumuman ya, membuat pengumuman atau klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Asakasa juga sebagai autor manga Oshinoko belum memberikan pernyataan apapun terkait kontroversi tersebut ya. Walaupun berdasarkan info yang gue denger sih ya, yang gue denger dari web, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Jadi sebelum debut episode 6, Asakasa itu sudah menyinggung atau sudah memberitahu ya bahwa insiden Hanakimura itu sebagai salah satu inspirasi dibalik perannya sebagai showbiz Jepang. Nggak tahu sampai kapan masalah ini bakalan berlanjut, dan nggak tahu kapan sampai bakalan berakar ini masalah. Dan gue yakin sih semoga ya cepat kelar, cuman gue yakin pasti bakal ada masalah lagi itu di akhir nanti. Tapi semoga aja Asakasa mengasih konfirmasi lah terkait pendapat dia soal permasalahan ini agar kita mendapatkan kejelasan dari Pak. Dan khusus buat para fans yang tolol itu sih, yang tololnya minta ampun, bakalan gigi jari dan merasa goblok akibat perbuatan mereka itu. Walaupun gue yakin sih fans-fans tipikal kayak gini sih nggak peduli ya. Mereka mah kalau udah bodoh ya bodoh aja gitu. Menurut gue kontroversi kali ini, terutama bagi melecehkan online yang dialami oleh bunda dan kerabat Hanakimura, masuknya itu karena cyberbullying lagi loh. Sama kayak yang gue bahas di episode Oshinoko sebelumnya. Takutnya memang bakalan ada yang nekat melakukan hal yang sama karena tertekan dengan cyberbullying ini lagi. Dan semoga itu nggak terjadi, karena ya ini anime jadi jelek banget kalau misalnya sampai itu kejadian gitu. Gara-gara fansnya, gara-gara bahasan ceritanya, gara-gara kontroversinya kan jadi banyak masalah gitu ya. Tapi walaupun percuma aja sih gue bilang kayak begini, karena ya kita nggak akan tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya kan. Tapi ya gue berharap nggak akan terjadi. Tapi gue berharap semoga aja permasalahan kayak gitu tuh bisa selesai dan nggak akan ada kejadian lagi. Walaupun gue melakukan hal tersebut, karena ya kita kan bukan peramal gitu, jadi kita nggak tahu bakal kejadian lagi atau enggak. Intinya yang gue bilang dari awal, Ibunda Hanakimura itu punya hak dan punya ketentuan, bukan ketentuan, maksudnya punya kewajiban gitu untuk membela anaknya ketika anaknya itu menjadi bahan ya cemoohan gitu. Apalagi dibikinin cerita gitu tanpa izin, kan wajar aja ibunya marah. Ya, gue bilang sekali lagi, intinya Ibunda Hanakimura dan kerabat itu menjadi korban dari kontroversi ini. Dan semoga aja mereka tuh mendapatkan kejelasan terkait keadaan keadilan ya yang mereka mau gitu. Gue juga berharap semoga penayangan anime Oshinoko nggak akan terhalang ya, tetap lanjut ya. Tapi mungkin pas bahasan ini keluar juga anime Oshinoko udah tamat, jadi harusnya udah aman-aman aja. Cuman yang gue takutin ya season selanjutnya yang nggak ada gitu gara-gara kontroversi ini, sampai ada keterangan dari pihak studio ataupun Asakasa mengenai kejadian tersebut tentunya gitu. Semoga sih enggak ya, karena udah ya gue berharap nggak akan mempengaruhi season selanjutnya keluar gitu ya. Udah itu aja sih, biar nggak ada babi ibu lagi lah. Sekedar mengingatkan aja ya, dan menginformasikan juga kalau misalnya yang gue tekankan di sini adalah fans Oshinoko di luar negeri kita, di luar Indonesia ya, terutama di Jepang lah ya, yang terlibat dalam pelecehan online tersebut gitu. Gue yakin sih nggak ada juga orang Indo yang mau terlibat ya. Ngapain juga mereka terlibat gitu. Tapi kalaupun ada ya berarti ya mereka memang tolol gitu. Berarti orang itu cuma bikin malu aja. Udah, intinya gitu aja. Pokoknya gue tidak membenarkan dan merasa dirugikan alias malu atas kejadian ini, karena memang ini melibatkan semua fans Oshinoko jadinya kan.
Dan ya memang dari awal gue sebagai orang yang menghypekan anime ini, yang gue paling excited ketika anime pertama ini dikeluar ya, dan gue juga suka banyak bakalan bahas-bahasan kayak gini, juga merasa digugikan gitu. Dan saran gue sih ya, jangan pernah ikut fandom-fandom grup atau anime gitu kayak di Facebook atau apa itu, jangan pernah ikut. Mau yang official mau yang enggak, pasti masalahnya ada aja yang kurang ajar gitu. Lebih baik kalian berdebat bersama teman aja, nggak usah berdebat sama orang asing di internet, karena mereka tuh memang toksik dan bodohnya tuh ada. Tapi ya fiksi, jangan dibawa ke dunia nyata dong. Ah, itu pemikiran anu banget sih. Kasih kalian aja bahas pembahasan dari gua kali ini, gua rada pusing nih. Intinya ya, video ini isinya marah-marah aja, udah itu aja. Semoga para fans-fans tolol di luar sana itu nggak macem-macem lagi sampai animenya kelar. Walaupun hitungannya udah kelar ya pas gue bahas ini. Jadi gue sudahi dulu buat pembahasan kali ini. Semoga tidak berefek kepada season selanjutnya kalau memang ada, dan semoga ada. Kita mungkin juga bakal ketemu lagi di video review Oshinoko kalau sudah tamat. Jadi hitungannya gue belum bikin ya. Jadi nanti nyusul ya, mungkin beberapa hari atau ke seminggu paling lama lah. Gue nggak tahu juga bakalan apa ada pembahasan video lagi tentang anime Oshinoko nantinya. Tapi ya ditunggu aja lah ya. Oke, gue pamit undur diri dan bye bye.